Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjarmasin melakukan penyegelan sekitar ratusan kios atau bak pedagang di tahun 2021. Penyegelan kios tersebut dilakukan lantaran pedagang menunggak pembayaran retribusi. Cukup banyak kios atau bak yang disegel, namun ada sebagian jua yang sudah membayar retribusi kiosnya sehingga segelnya dibuka kembali. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjarmasin melakukan penyegelan sekitar ratusan kios atau bak pedagang di tahun 2021. Penyegelan kios tersebut dilakukan lantaran si pedagang menunggak pembayaran retribusi. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjarmasin Ihram Muptesar, Takuni Prima TV jelang tengah hari Senin 3 Januari 2022 memadakan cukup banyak kios atau bak nang disegel di tahun lalu, namun ada sebagian dari pedagang tersebut nang sudah membayar retribusi kiosnya sehingga segelnya dibuka kembali. Bila nantinya pedagang nang kios atau baknya disegel wan tetap kada membayar retribusi serta kada ada aktivitas lagi di kios tersebut, maka kiosnya akan dilelang. Ihram Muptesar berharap jika nantinya kios atau bak setelah dilelang wan ditempati pedagang baru, maka aktivitas di pasar akan kembali ramai lantaran karena lagi kios atau bak nang kosong. Ada yang memang tidak buka lagi, ada juga yang memang buka tapi mereka tidak bayar. Mungkin karena memang kondisi atau seperti apa, kebanyakan sih menyampaikan karena memang kondisi ya. Kadang-kadang kita juga menggunakan dari sisi kemanusiaan, kita tetap berikan izin mereka untuk buka, tapi mereka membayar secara angsuran. Itu tergantung ukuran kan? Tergantung ukuran. Yang tunggakan paling lama berapa? Mungkin ada sekitar 1 tahun 2 tahun mungkin ada ya. Cuman saya tidak hafal pasarnya. Tapi itu diberikan toleransi lah Pak salah? Iya, kita berikan toleransi. Kalau di dalam perda memang ada aturan bahwa mereka diperbolehkan untuk melakukan cicilan tunggakan selama 6 bulan. Nah, jadi kita pada saat kita menyampaikan SP1, SP2, surat paksa sampai dengan surat pemberitahuan penyegelan, biasa ke tahapan kampanye itu mereka lakukan pembayaran. Tapi kalau misalnya memang mereka tidak bayar, kita lakukan penyegelan. Ihram Muptesar menambahkan, pembayaran retribusi tergantung dari ukuran kios atau bak. Untuk nang terkecil dikenakan Rp60.000 sebulannya. Tunggakan pembayaran retribusi ini hampir terjadi pada seberatan pasar nang ada di Banjarmasin. Namun tunggakan terbesar pedagang nang kada membayar retribusi kios ada di Pasar Malabar karena ukuran tokonya terbilang besar. Menurut Ihram Muptesar, akumulasi tunggakan pembayaran retribusi kios atau bak ini dari tahun ke tahun sebelumnya sekitar Rp20 miliar. 10 kali 3 kali 3 ya tinggal dihitung, panjang kali lebar kali tinggi kali pas-pasan. Kalau nilai tunggakan totalnya berapa? Itu belum ada laporan ke saya. Akumulasinya kalau dari tahun 2009-an, 2010 itu sesuai dengan laporan BPK kemarin kurang lebih 20 miliar. Nah, rencana kita akan lakukan penghapusan juga di tahun 2013 ke bawah. Itu akan kita lakukan penghapusan karena memang pemegang tokonya itu udah banyak yang berganti, jadi agak susah. Dan secara administrasi juga kan karena kita baru menggunakan aplikasi, jadi mungkin kita akan memberikan usulan, menyampaikan usulan kepada Pak Wali Kota juga kepada DPRD untuk penghapusan dari tahun 2013 ke bawah.